Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMAN Darussolah Simanjuru yang diwakili oleh Wakakurikulum Bapak Asmuni MM. Yang terhormat Ibu Ernawati SPD selaku pengajar praktik. Yang terhormat Ibu Sri Ani SPD MPD selaku fasilitator dan Bapak Ibu Guru SMAN Darussolah Simanjuru. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robi yang hari ini masih memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak Bapak Muhammad Agus Kurniawan SPD dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, berikut susunan acara yang akan kita laksanakan. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua yakni sambutan oleh Wakakurikulum, yang ketiga diseminasi budaya positif oleh Bapak Muhammad Agus Kurniawan SPD DGR, yang keempat yakni refleksi dan kesimpulan, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni sambutan oleh Wakakurikulum kepada Bapak Asmuni MM, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, guru penggerak yang berbahagia, dan teman-teman yang berbahagia pula. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah karena atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang berbahagia, mohon maaf ini tadi ada telepon dari Bapak Kepala Sekolah. Kebetulan hari ini tidak bisa hadir karena beliau langsung ke Banyuwangi, ada acara. Acara apa saya tidak tanya, kalau tidak diberitahu saya tidak enak. Yang penting dia sebenarnya anak buah yang ini gitu. Jadi mohon maaf. Kemudian yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Agus selaku guru penggerak angkatan 8 ya, angkatan 8. Saya tahu Pak Agus angkatan 8 ini karena pernah didampingi. Oh, angkatan 9 ya? Iya, angkatan 9. Karena pernah dampingi di Besar Primur dan Purwoharjo, iya. Sehingga saya dapat kaos dan dapat sangu. Terima kasih. Kaos TGP. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Agus selaku guru penggerak. Teman-teman yang berbahagia, kemarin Pak Agus memberitahu ke saya, Pak Asmuni, kalau Bapak Kepala Sekolah besok tak hadir, ya sampai wakili siap. Saya ngomong, entah itu siap maupun tidak, sudah biasa yang saya ucapkan siap. Karena kalau yang diutarakan kata-kata insya Allah
rasanya kurang enak. Ya memang segala sesuatu kalau menurut agama insya Allah, namun dilihat dulu momen apa yang harus dilakukan itu. Kalau saya diperintah Pak Wahid, Pak ini kalau saya ngomong selain siap itu rasanya tidak enak, karena Pak Wahid sendiri ngomong ke saya kalau ada merintah siapa saja, kalau siap saya akan lebih bangga. Teman-teman yang berbahagia, kemarin karena Pak Agus minta tolong ke saya tentang diseminasi, akhirnya saya tanyakan, kemarin judulnya itu masalah apa Pak Agus? Diseminasi permasalahannya. Sehingga kalau kita perhatikan, diseminasi itu kan kegiatannya guru penggerak yang ditujukan ke sekelompok orang, kelompok target atau individu, sehingga timbul kesadaran. Nah, dengan kesadaran ini maka akan bisa memanfaatkan kegiatan ini. Begitu teman-teman. Nah, di sini momentum bagi Pak Agus. Nah, ini seharusnya Pak Agus masuk dalam staf kurikulum atau staf siswaan, begitu Pak Agus. Akan lebih diperhatikan dan akan bisa untuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik menjadi baik. Ini kan yang namanya budaya positif. Bagaimana di sekolah ini berlaku kebiasaan-kebiasaan, tatanan-tatanan agar lebih baik ke depannya. Ini budaya positif, begitu. Nah, maka dari itu akan lebih pas. Saya sering ngobrol-ngobrol Pak Agus ya. Ayo Pak Agus, kita dibantu Pak Agus untuk kurikulum. Karena Pak Agus ini kan orang yang orang yang potensial gitu. Nah, di ngopo-ngopo selalu juara dan Pak Agus pintar. Apalagi Pak Agus orang matematika. Matematika itu kan fondasi kecerdasan seseorang. Karena untuk melakukan sesuatu kegiatan itu, kalau basicnya, fondasinya lebih bagus, akan mudah untuk melakukan sesuatu. Bagus, sesuai dengan peran guru penggerak sebagai agen perubahan. Ini harapan saya, bagaimana Pak Agus itu harus bisa menularkan ilmu-ilmunya dengan adanya diseminasi budaya positif ini. Jadi menularkan ilmunya dari sini sesuai dengan pengertiannya tadi. Diseminasi itu adalah kegiatan sekelompok target atau individual. Dengan kegiatan ini akan timbul kesadaran dan bisa memperoleh informasi. Artinya informasi ini bisa ditularkan ke teman-teman yang lain, itu hanya positif. Demikian, mohon maaf yang dari saya kalau terlalu lama sungkan kalau Pak Agus, masih banyak kegiatan. Yang penting katanya Pak Agus, saya suruh mewakili, saya siap. Jadi saya suruh mewakili teman-teman yang lain, apapun siap selalu saya itu. Mohon maaf, saya aktivis kampus saya dulu, aktivis kampus. Ya, gitu. Demikian, mohon maaf teman-teman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Untuk acara selanjutnya yakni diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Agus Kurniawan, SPD GF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Azmuni selaku Wakil Kurikulum, yang dimana hari ini mewakili Bapak Kepala Sekolah yang berhalangan hadir karena ada kegiatan lain yang lebih penting. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri Darussalam Singonjuru yang berbahagia. Pertama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita bisa hadir dalam kondisi utuh jiwa raga kita. Semoga dengan kegiatan yang nanti akan kita ikuti ini bisa memberikan atau memberikan dampak positif kepada jenengan semua dan bisa diimbaskan atau diterapkan di lingkungan kita, yaitu di SMA Negeri Darussalam Singonjuru. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
Semoga kelak di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya izin berdiri saja biar nampak nih. Jadi tidak nampak hanya mukanya tapi satu badan. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam diseminasi yang saya lakukan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada Pak Asbuni yang berkenan hadir ya pada kesempatan kali ini untuk mewakili Bapak Kepala Sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya masuk ke forum diseminasi, alangkah lebih baiknya kita membuat kesepakatan dulu. Kesepakatan dalam sebuah forum. Saya menawarkan 6 Bapak Ibu, 6 kesepakatan. Nanti kalau misal ada sesuatu yang ingin ditambahkan atau yang dikurangi, monggo silakan. Yang pertama, kita awali dulu dengan berdoa. Tadi sudah diawali oleh pembawa acara, mengawali kegiatan diseminasi dengan mengucap basmalah bersama-sama. Terus yang kedua, tanda panah. Saya harapkan Bapak Ibu juga bisa fokus dan konsentrasi dalam mengikuti kegiatan pada hari ini. Dalam artian tidak hanya raganya saja yang ada di sini, tapi juga jiwanya, pikirannya juga. Bapak Ibu. Terus yang ketiga, anak kecil yang mengacungkan tangan ini artinya saya harapkan Bapak Ibu nanti selama ikut diseminasi ini berperan aktif. Jadi di sini saya selain sebagai pemateri juga memberikan sebagai fasilitator untuk jenengan saling mencurahkan pendapatnya, gitu nih. Terus berikutnya anak kecil yang senyum, saya harapkan forum ini bisa memberikan kebahagiaan, kesenangan. Jadi jenengan di sini hadir tidak dalam kondisi cemberut Bapak Ibu, tertekan gitu. Oh Pak Agus ini modal saya, nanti saya harus ini enggak Bapak Ibu, bukan. Saya harapkan dengan ilmu nanti yang sama-sama kita pelajari ini bisa memberikan manfaat sehingga jenengan bisa lebih senang, lebih bahagia. Gitu Bapak Ibu. Di matematika biasanya identik dengan rumus Bapak Ibu. Saya juga punya rumus di senyum 227. 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, 7 detik ditahan, 7 detik ditahan. Kemarin dipraktekkan sama Bu Mei. Langsung ini ditahan 7 detik. Nah, harapannya 227 itu bisa diimplementasikan di sekolah sehingga kita saling ketika saling bertemu itu nampak aura positifnya. Terus berikutnya dalam penggunaan HP, monggo silakan Bapak Ibu jika memang ada keperluan atau yang lebih penting bisa memanfaatkan HP sebagaimana mestinya, monggo silakan. Terus yang terakhir, ini gelas, gambar gelas kosong Bapak Ibu. Ini filosofinya atau dianalogikan sebagai kita, sebagai peserta dari diseminasi. Kita di sini dalam kondisi kosong Bapak Ibu, belum ada sesuatu, mungkin sudah ada, tapi nanti diharapkan biasanya kan ini gelas untuk mengisi air ya. Nah harapannya kita nanti ketika mengikuti diseminasi kita sebagai gelas yang siap diisi air. Artinya kita duduk di sini siap untuk menimba ilmu, siap mendapatkan informasi, siap mendapatkan sesuatu yang baru. Itu di Bapak Ibu, atau persepsi yang baru. Nah nanti 6 kesepakatan ini monggo kita lakukan bersama-sama. Mungkin dari Bapak Ibu ada sesuatu yang bisa ditambahkan, monggo. Ada enggak? Cukup? Atau gini, mungkin saya mengusulkan mungkin nanti ketika ada Bapak Ibu guru yang ada kepentingan yang lebih penting boleh meninggalkan forum ini. Izin dulu boleh, nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi nanti ada satu tambahan. Tidak apa-apa Pak, monggo. Ganti saya. Terima kasih banyak Pak. Mohon maaf ya. Itu tadi saya mau diproses. Iya Pak. Ada Pak. Terima kasih banyak Pak Azmi. Ya. Siap. Oke, santai di Bapak Ibu. Hari ini banyak yang kita diskusikan, banyak yang kita nanti akan kita ikuti. Ada 8 komponen. Kalau kemarin hanya 2, kalau sekarang 8 Bapak Ibu. Tapi insya Allah menarik ini. Yang pertama terkait perubahan paradigma belajar, terus kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan,
Yang keempat, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol sebagai guru kita, terus keyakinan kelas, yang terakhir segitiga restitusi. Mungkin yang ini yang terakhir sudah pernah kita dapatkan Bapak Ibu. Pak Wahid ya, beliau sering menekankan kita untuk menjalankan segitiga restitusi. Ini saya ulas kembali di sini nanti. Oke, 8 Bapak Ibu banyak. Tapi sebelum itu, untuk merefresh otak kita, jadi saya ajak untuk ice breaking dulu Bapak Ibu. Kita gerakkan badan-badan kita biar lebih semangat gitu. Monggo Bapak Ibu bisa berdiri Bapak Ibu. Bisa diikuti gerakannya. Semua ya. Langsung berkeringat Bapak Ibu. Oke, setelah ice breaking kita masuk ke materi. Tapi sebelum masuk materi, coba kita refleksi Bapak Ibu. Di awal ada 4 pertanyaan romantik Bapak Ibu. Yang pertama, kira-kira menurut jenengan setujukah Bapak Ibu apabila yang pertama pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? No. Coba yang setuju angkat tangan Bapak Ibu. Saya setuju. Pak Dodi setuju. 3 orang, 4 orang, 5 orang setuju. 6 orang. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. 6 orang setuju. Yang tidak setuju angkat tangan Bapak Ibu. Oh, setengah-setengah ini. Setengah dari peserta forum setuju, setengahnya enggak. Oke. Terus yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Yang setuju angkat tangan. Oke, semuanya setuju kecuali Bu Marita. Oke. Terus yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk siswa bermasalah. Setujukah Bapak Ibu? Yang setuju angkat tangan. Oke, semuanya setuju kecuali Bu Endah dan Bu April. Terus yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Yang setuju angkat tangan. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang setuju, yang 4 tidak ya Bapak Ibu. Oke. Coba kita renungkan Bapak Ibu 4 pertanyaan ini. Kira-kira nanti setelah mengikuti diseminasi saya, apakah jawaban yang jenengan utarakan barusan benar atau tidak?
Nanti kita utarakan di akhir mawon, kita refleksi. Ini kita skip jawaban kita belajar dulu bersama. Yang pertama tentang perubahan paradigma. Perubahan paradigma ini pada hari ini, pada kesempatan kali ini biasanya pembelajaran dengan yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi. Kita identik dengan IKM sekarang Bapak Ibu, yang menekankan pembelajaran diferensiasi. Artinya apa? Pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang melihat kebutuhan siswa, kebutuhan belajar siswa sesuai dengan perkembangannya. Di Bapak Ibu ngoten nggih? Oke. Yang nantinya diharapkan selaras dengan teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini selalu digaungkan oleh Mas Menteri, profil pelajar Pancasila. Apa sih profil pelajar Pancasila ini? Ada berapa dimensi? Masih ingat Bapak Ibu? Ada 6. Coba pertama apa? Oke, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Satu kesatuan di Bapak Ibu. Terus yang kedua apa? Oke, berkesinambungan global. Terus yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Terakhir 6? Mandiri. Jadi 6. Loh kok bisa Bapak Ibu? Oh ini ya. Jadi diharapkan dengan paradigma yang baru ini kita bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi yang mengacu pada kebutuhan belajar siswa dan nanti diharapkan dapat menguatkan profil pelajar Pancasila. Coba kita praktek Bapak Ibu untuk sama-sama kita nanti memahami apakah yang menjadi tolak ukur disiplin atau budaya positif ini kita atau siapa nanti yang menjadi posisi kontrol. Coba Bapak Ibu, saya ajak jenengan bermain di sini dengan nama Cobalah Buka. Bapak Ibu bisa berpasangan dengan teman-temannya, satu bangku atau 2 orang lah ya. Yang penting ada pasangannya. Nah, kalau nggak ada pasangannya bisa sama saya nanti. Oke. Cowok cewek gak apa-apa, monggo silakan. Jadi gini, satu orang bertugas untuk menggenggam tangan. Ibaratkan tangan jenengan ini ada sesuatu yang berharga. Apa biasanya sesuatu berharga apa? Uang. Uang bisa diasumsikan misal emas, cincinnya gitu. Pokoknya jangan sampai dimiliki oleh orang lain lah. Gimana caranya jenengan jaga itu, genggam apa yang jenengan menurut jenengan itu berharga tadi. Untuk yang kedua, orang kedua itu berusaha untuk membukanya. Jenengan silakan menggunakan metode apapun, bisa merayu, bisa mengajak, ayolah bukalah gitu boleh, terus atau merayu boleh, menawarkan boleh, atau memaksa pun boleh, silakan. Oke, kita terapkan di Bapak Ibu. Monggo siapa yang jadi penggenggam tadi? Angkat tangan coba yang penggenggam. Oke, penggenggam. Ini Bu Nisa sama Bu Ari. Siapa yang menggenggam? Ya wes, atau sama Bu Un? Oh iya, beda. Jangan pas ya, sama Bu Un. Ya wes, atau sama saya boleh. Oke, sekarang kita praktekkan yang penggenggam. Silakan menggenggam sekuat tenaga, ya. Yang lainnya itu merayu agar tangan itu dibuka. Terserah metodenya apa aja, boleh merayu, mengajak, memaksa boleh. Monggo, silakan. Praktekkan Bapak Ibu. Satu tangan aja, satu tangan. Gini ya Pak. Ayo Bapak Ibu dipraktekkan, silakan monggo. Bukan dong ya.
cukup. Oke, ada nggak yang tangannya dibuka tadi? Ada. Semuanya menggang semua. Ada yang gini. Coba gini Bapak Ibu, yang penggenggam tadi, kenapa Bapak Ibu nggak membuka? Mempertahankan sesuatu yang berharga tadi. Kita jaga benar ya. Betul ya. Siapa yang mengarahkan agar nggak terbuka tadi? Diri kita sendiri. Iya. Orang lain mengarahkan? Tidak Pengaruh apa enggak? Tidak. Tadi diarahkan, ayo tadi buka gitu. Oh gitu. Orang lain mengarahkan seperti apa, mengajak seperti apa, menekan seperti apa, tapi jenengan tetap dengan prinsip ini nggak boleh dibuka. Berarti kita yang mengontrol diri kita sendiri. Betul ya? Nah, disiplin itu identik dengan itu Bapak Ibu. Jadi bukan kita mengarahkan orang lain untuk melakukan disiplin, bukan. Kita mengajak orang lain untuk melakukan disiplin, tidak. Memaksakan siswa untuk menerapkan disiplin, tidak Bapak Ibu. Tapi timbul dari kita sendiri, diri kita sendiri. Kita yang melaksanakan disiplin diri. Paham yang maksudnya Bapak Ibu? Nah, diharapkan nanti disiplin itu bisa muncul dari diri kita masing-masing. Sehingga nanti apapun yang menjadi budaya di sekolah ini bisa berjalan dengan semestinya. Karena apa? Kesadaran diri kita. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, ini ada pergeseran paradigma teori kontrol yang menjadi analogi tadi, kita menggenggam tadi. Ada dari Dr. William Glasser, ada 4 ilusi yang ini merupakan pergeseran paradigma tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ini sebenarnya kita bukan mengontrol murid Bapak Ibu. Guru itu tidak mengontrol, betul. Yang mengontrol siapa? Diri muridnya sendiri. Iya nggak? Contoh, Bu Dati marahin anak atau menegur anak. Kamu jangan terlambat lagi. Ya, kalau dari anak itu tidak timbul kesadaran diri atau disiplin diri, dia nggak akan mematuhi apa yang disampaikan oleh Bu Dati. Tapi kalau dia ada timbul dari dirinya sendiri, kesadaran dari diri, disiplin diri, maka dia akan mengikuti. Paham ya Bapak Ibu? Jadi kesadaran atau disiplin diri itu timbul dari diri. Sehingga ilusi guru mengontrol murid itu kurang tepat. Paham ya? Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bapak Ibu setuju nggak kalau semua penguatan positif itu bermanfaat dan efektif? Contoh, Pak Dodi ngajar di kelas, ada anak yang disuruh menjawab pertanyaan, diberikan apresiasi, penguatan. Oh, kamu ini pintar ya, bisa menjelaskan ini dengan tepat, ya. Nah, seperti itu penguatannya. Kira-kira dengan penguatan seperti itu, atau diberikan reward sama Pak Dodi, karena kamu bisa mengerjakan ini, saya berikan hadiah, pensil misal, atau pulpen. Gitu. Nah, kira-kira penguatan efektif nggak? Bermanfaat nggak? Kalau untuk jangka pendek mungkin iya, tapi apakah manfaat untuk jangka panjang? Tidak. Apa bisa? Dia itu karena imbalan terus gitu loh. Iya. Dia nanti ketergantungan dengan imbalan, reward. Saya kalau nggak diberikan imbalan, saya nggak akan melakukan. Iya paham Pak Oke. Jadi mungkin kalau untuk jangka pendek boleh, tapi kalau jangka panjang kurang tepat. Berikutnya, nah ini sering yang kita lakukan itu Bapak Ibu. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat penguatan karakter. Ya, pernah nggak melakukan ini Bapak Ibu? Sering ya, di sekolah kita sering. Kamu ini datang terlambat terus. Gimana sekolah kamu ini kan gitu kan ya? Mau jadi apa kamu ini kan gitu kan ya? Siapa itu yang sering kayak gitu? Ayo siapa? Kira-kira dengan membuat orang merasa bersalah dengan kritik yang kita keluarkan bisa menguatkan karakter anak apa enggak? Bisa menguatkan karakter anak enggak? Enggak. Malah nanti berimbas kepada kita. Anak akan menjadi pendendam. Iya kan? Anak malah membangkang. Betul nih Bapak Ibu ya? Terus yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
Kita sebagai guru berhak untuk memaksa siswa untuk seperti ini. Gak bisa ya. Jadi kurang tepat ilusi-ilusi yang seperti ini, maka ini harus digeser Bapak Ibu. Yang pertama, guru mengatur murid. Harusnya seperti apa Bapak Ibu? Iya, murid yang mengontrol dirinya sendiri, guru mengarahkan, gitu. Terus yang kedua, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Harusnya seperti apa Bapak Ibu? Kembali ke gurunya sendiri. Nanti gurunya sebagai contoh untuk muridnya. Kalau kelakuan gurunya disiplin, otomatis. Oh, berarti diubah gini. Guru sebagai teladan untuk muridnya dalam penguatan positif, penguatan karakter siswa, gitu ya. Betul ya Bapak Ibu? Percontohan atau penerapan guru sebagai teladan itu akan menguatkan karakter siswa. Oke. Jangan merokok, jam kosong, jangan telat masuk kelas. Oke. Terus yang ini, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kira-kira harusnya seperti apa? Menggunakan berlebihan. Contohnya seperti itu berarti. Terus kalimatnya harus seperti apa Bapak Ibu? Yang pendidik. Kritik yang membangun, gitu ya. Terus dapat menguatkan karakter gitu. Membentuk. Kalau misal gini Bapak Ibu, pendampingan dan pembimbingan misal gitu dapat menguatkan karakter. Oke Bapak Ibu, gini. Terus yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Harusnya digeser seperti apa? Ya, mengarahkan. Iya, orang dewasa mengarahkan untuk berbuat baik, misal gitu Bapak Ibu. Jadi ilusi-ilusi ini yang disampaikan oleh Dr. William Glaser ini harus kita geser agar persepsi kita sebagai pendidik itu bisa lebih baik untuk melayani anak-anak. Nah ini salah satu caranya bisa menggunakan disiplin positif Bapak Ibu. Disiplin positif ini salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah ini yang kita tekankan dalam guru penggerak itu, bukan kita memaksa anak-anak untuk melakukan disiplin, tapi kita mengarahkan untuk anak-anak itu agar bisa mengontrol dirinya, menjalankan sesuatu yang diyakini di sekolah itu. Gitu Bapak Ibu. Jadi kita mengarahkan dan membimbing, memberdayakan tanpa ada sogokan, tanpa ada hukuman, tanpa ada punishment, tanpa ada ancaman. Sementara kan yang kita lakukan ini identik dengan ini semua, ya enggak? Kalau kita mendisiplinkan anak, pasti identik dengan hukuman. Kalau kamu enggak tepat waktu, ayo kamu lari lapangan misal gitu, ya kan? Terus ancaman, awas ya, kamu telat lagi ya. Nah gitu kan Bapak Ibu. Nah ini yang bisa digunakan, yaitu menggunakan disiplin positif. Disiplin positif ini bisa menguatkan nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Apa saja nilai-nilai kebajikan? Nilai kebajikan ini ada beberapa yang memang kita ketahui Bapak Ibu. Yang paling sering digaungkan oleh Mas Menteri ini yaitu profil pelajar Pancasila, yang di mana itu ada 6 item. Tapi tidak menutup kemungkinan nilai-nilai kebajikan universal yang lain itu bisa kita munculkan di sekolah ini. Misal contoh dari Ibu Primary Years Program itu ada beberapa nilai kebajikan seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati dan seterusnya itu. Nah itu bisa kita kuatkan Bapak Ibu di sekolah ini dengan cara apa? Disiplin positif tadi. Terus juga ada keterampilan hidup atau life skills. Itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri.
Nah, itu salah satu nilai-nilai yang kita yakini untuk kita lakukan. Nah, untuk apa sih nilai-nilai kebajikan tadi dimunculkan? Ya Bapak Ibu. Nah, nanti diharapkan anak-anak itu bisa memiliki karakter-karakter yang kita harapkan Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara membentuk itu? Selain disiplin positif, kita di sini kenal dengan peraturan. Betul nggih? Kemarin tim kesiswaan yang dinaungi oleh Pak Ping dulu sama Pak Dodi itu sempat membuat peraturan sekolah seperti ini bla 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 ya. Nah, kira-kira peraturan kelas atau peraturan sekolah sama nggak dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Beda. Coba saya ingin suaranya siapa? Peraturan dengan kesepakatan apa bedanya? Iya, terima kasih Pak Agus atas kesempatannya. Di sini hanya saya ingin berpendapat perbedaan dari peraturan kelas dengan keyakinan atau kesepakatan kelas. Untuk peraturan itu sendiri, itu kalau menurut saya itu memang dibuat secara sepihak. Jadi yang membuat peraturan itu adalah pihak-pihak tertentu. Mungkin kalau di sekolah mungkin dari pihak-pihak guru itu yang membuat peraturan. Sementara untuk kesepakatan atau keyakinan kita membuatnya secara bersama. Jadi kita melibatkan murid juga untuk menyepakati atau mensuarakan apa yang ingin disampaikan oleh murid yang sekiranya nanti itu bisa kita sepakati secara bersama. Mungkin seperti itu Pak. Secara singkat saja, mungkin Bapak Ibu yang lain juga ingin berpendapat. Terima kasih. Kasih plus dong buat Bu Ana. Oke, memang benar Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh Bu Ana, bahwasanya keyakinan kelas itu tidak sepihak seperti peraturan yang kita buat. Peraturan identik dengan kita yang membuat, tapi kesepakatan atau keyakinan kelas itu kita buat bersama dengan siswa. Nah, kira-kira keyakinan dengan peraturan tadi, anak-anak lebih nyaman dengan yang mana? Menurut jenengan? Keyakinan gitu. Betul gitu. Jadi saya harapkan nanti Bapak Ibu juga bisa melakukan hal ini gitu loh. Nah, ini saya analogikan ini juga. Pak, saya mau izin dulu. Terima kasih banyak. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Nah, ini identik dengan apa? Peraturan apa keyakinan Bapak Ibu? Peraturan. Kenapa atau mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa? Untuk melindungi keselamatan. Untuk keselamatan, untuk melindungi kepala. Selain itu apa lagi? Taat peraturan. Taat peraturan. Ada satu yang menjadi kebiasaan kita. Apa Bapak Ibu? Saya pakai helm biar nggak ditilang. Ya betul ya. Kadang kita jarak dekat nggak menggunakan helm, kenapa nggak ada polisi? Kan gitu kan ya. Padahal di situ peraturan yang harus kita taati. Nah, dari situ timbul nggak kesadaran diri. Kalau misal mindset kita hanya untuk menghindari polisi, kan tidak Bapak Ibu. Nah, itu kelemahan dari peraturan. Jadi ada persepsi-persepsi lain yang timbul. Tapi kalau keyakinan, coba yang ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Nah, peraturan mencuci tangan dan memakai masker ketika kita COVID kemarin itu kira-kira peraturan atau keyakinan? Keyakinan. Kenapa kok masuk keyakinan? Takut ketularan. Iya, karena kita ingin menjaga diri kita ya dari virus yang sedang melanda. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau peraturan itu identik dengan sesuatu yang searah ya dan menimbulkan sesuatu persepsi lain, terus untuk keyakinan itu timbul kesadaran dari diri kita untuk melakukan. Nah, itu bedanya keyakinan dengan peraturan. Nah, ini kesimpulannya ini tadi. Keyakinan dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa kalau di kelas G, tapi kalau peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Nah, di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membuat peraturan dan keyakinan. Bapak Ibu kan sudah tahu peraturan sekolah seperti apa nih? Banyak di sini. Jadi nanti bisa menuliskan satu saja
yang jenengan tahu. Setelah itu kita buat menjadi keyakinan kelas. Oke? Nanti yang warna di apa ini namanya warna pink. Warna pink ini peraturan. Kalau yang warna kuning keyakinan. Silakan Bapak Ibu menuliskan peraturan sekolah dulu yang diketahui. Satu peraturan sekolah. Satu saja. Silakan. Udah terlambat dulu. Kayak Oh, orang yang keras, bilang bawa saja. Siapa yang nggak melaporkan saya lihat tuh Bu. Kalau sudah boleh ditempel Bapak Ibu. Ayo gerak Bapak Ibu. Ya ini mau Ya. gerak. Sudah bingung. Menggunakan satu kata. Satu saja peraturan sekolah. Siap. Yang ini, yang ini. Saya mau nggak? Oh, terus guru ngapal. Silakan Bapak Ibu ditempel ke depan. Manis, yes, sayang. Ini sayang. Oke. Saya maju. Bisa pas. Monggo silakan ditempel sudah semua Bapak Ibu. Tinggal happy. Satu peraturan saja. Dilarang anu Bu. Berhias. Berlebihan. Oke. Saya minta satu relawan Bapak Ibu untuk mengelompokkan dulu. Pasti kan nanti akan ada yang sama kan Bapak Ibu. Monggo Pak Hadi, silakan dikelompokkan. Oke. Sekaligus membedakan. Oke, dilarang masuk. Dilarang merokok. Oke, dilarang merokok. Dilarang merokok ini Pak. Oke. Ganti ya. Oke, terus. Dilarang merokok. Kemana ini? Ya, setiap siswa harus datang ke sekolah sebelum jam 7. Datang sekolah. Datang ke sekolah pukul 6.30 berarti. Ya. Terus dilarang merokok nih Pak tadi Pak. Nah, dilarang merokok. Terus apa lagi? Masuk tepat waktu terkait masuk. Caranya terkait seragam ini berpakaian rapi. Begini Pak. Oke. Berpakaian rapi, menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan. Dilarang terlambat masuk. Dilarang terlambat masuk sekolah, masuk ini. Siswa tidak boleh terlambat. Terlambat mana? Dilarang membawa atau mengonsumsi pil atau obat penenang. Tidak. Oke, tidak boleh membawa make up. Tidak boleh membawa motor plong-plongan. Tidak boleh menggunakan kosmetik berlebihan. Jadi masuk gitu ya. Make up. Make up. Oh ya sini ya. Oke. Sudah. Jadi ada 1, 2, 3, 4 oh iya, ada 5 peraturan yang ditulis Bapak Ibu. Oke, kasih plus dong buat Pak Rudi. Nah, ini kan peraturan-peraturan sekolah yang pernah kita jalankan Bapak Ibu ya. Nah, coba saya berikan gambaran terkait keyakinan kelas dulu. Ini prosedur dalam pembuatan keyakinan kelas Bapak Ibu. Nanti di kelas mungkin kita sudah pernah melakukan ya. Kita bisa
melakukan itu kesepakatan kelas, membuat kesepakatan kelas. Nah itu salah satu bentuk keyakinan kelas. Nah untuk proses pembuatan keyakinan kelas ini, kita yang pertama mempersilakan siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi anak-anak diberikan kesempatan untuk berpendapat. Kira-kira mereka itu ingin melakukan seperti apa yang ingin disepakati. Terus yang kedua, mencatat semua masukan seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemarin saya menggunakan sticky note. Jadi anak-anak menuliskan idenya, terus ditempel di papan tulis. Terus berikutnya, nah ini keyakinan kelas itu identik dengan kalimat positif Bapak Ibu. Jadi ganti kalimat negatif menjadi positif. Nah di sini kan tadi peraturannya banyak sekali yang negatif. Contoh, dilarang merokok misalnya. Nah dilarang itu kan kalimat negatif Bapak Ibu. Seharusnya apa? Merokok dapat menyebabkan gangguan jiwa. Serangan jantung. Hindari merokok. Merokok bersama sedepan. Apa kira-kira? Terima kasih tidak merokok. Terima kasih tidak merokok. Berbahasa Indonesia Bapak Ibu. Contoh lagi. Nah ini contoh, siswa tidak boleh terlambat, harus datang sekolah tepat waktu. Terima kasih tidak terlambat. Nah kira-kira keyakinan kelasnya seperti apa Bapak Ibu? Masuk kelas, masuk tepat waktu. Ya, masuk tepat waktu atau datang tepat waktu. Nah gitu Bapak Ibu. Jadi kita ubah dalam waktu adalah uang. Jadi kita ubah kalimat negatif yang menjadi peraturan sekolah ke dalam kalimat positif, sehingga anak itu nanti akan nyaman dalam melakukan Bapak Ibu. Terus berikutnya, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan disusun menjadi keyakinan kelas. Dikelompokkan seperti ini tadi. Pasti nanti dari 35 siswa di kelas itu banyak hal yang sama yang diutarakan oleh anak-anak. Kita kelompokkan seperti ini tadi. Terus tinjau ulang keyakinan yang sudah tersusun, dan nanti diharapkan keyakinan yang dimunculkan itu jangan lebih dari 7 item. 3 sampai 7 saja Pak Ibu. Jangan 1 ya. 3 sampai 7. 3 sampai 7 item. Karena kalau kebanyakan nanti anak-anak juga malas untuk melakukan atau lupa untuk melihat itu. Terus yang berikutnya, meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Jadi kita sama-sama menyetujui dengan bukti. Kalau saya di kelas-kelas itu buktinya menggunakan cap jari. Termasuk wali kelasnya juga cap jari. Itu banyak di kelas-kelas seperti itu. Atau menggunakan kertas pleno ditandatangani bersama. Itu boleh. Keyakinan kelas di atas, di bawah itu tanda tangan semua siswa plus wali kelas atau guru mabunya yang mengampu. Terus yang terakhir, keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Kalau bisa ditempel di area yang nampak dan gampang untuk dilihat. Jangan ditaruh di belakang pintu atau di atas jendela, ya, atau di sampingnya jam. Jangan, yang gampang diakses saja Bapak Ibu. Nah ini salah satu cara untuk membentuk keyakinan kelas. Coba kita ubah peraturan sekolah yang kita buat ini ke dalam keyakinan kelas. Oke? Di sini ada 5 item. 5 item. Kelompok yang ini mengubah, mengganti kalimat ini tentang merokok. Terus kelompok ini mengganti tentang ya masuk tepat waktu. Pak Dudi sama Pak Dudi. Terus yang ini tentang seragam, kelompoknya Bu Ari, Bu Yani sama siapa tadi ya, Bu Evi. Ini tentang kosmetik. Yang terakhir kelompoknya Bu Dati tentang obat-obatan. Monggo diganti kalimat negatifnya menjadi kalimat positif. Satu aja.
Kalau sudah boleh menggunakan di depan Bapak Ibu. Pak sudah diselesaikan. Sesuai dengan di mana? Kelas saya tuh Ada di mana? Kalau ada, rumah di bawah. ya gua apa sampai nggak di sekolah nih. Saya bingung tulisnya tak? Cintai ususku, mainkan sambil teriakan. Terus ayo tinggal 3 Bapak Ibu. Tinggal 3. Kosmetik, monggo Bu Yani. Ayo Bu. Anak tadi dia. Kantinnya Bu Ari sama Bu Darti, monggo. Oke, Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas dengan mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Saya minta satu relawan untuk membacakan Bapak Ibu, monggo. Monggo Bu Merita, silakan. Kita diskusi nih Bapak Ibu, ketika Bu Merita nanti membacakan kira-kira ada kalimat yang kurang pas, bisa kita benahi bersama. Kalimat keyakinan kelas yang pertama ini tentang peraturan yang merokok tadi ya. Ini kalimatnya, sayangi temanmu dengan tidak merokok. Langsung dikomentari Pak. Boleh, setuju nggak Bapak Ibu kira-kira dengan kalimat seperti itu? Setuju apa enggak Bapak Ibu? Kalau setuju kenapa? Kalau tidak setuju kenapa? Bentar Bapak Ibu, masih ada kalimat atau kata negatif apa belum? Iya, masih ada kata negatifnya. Tidaknya, kira-kira harus seperti apa? Jauh sayangi temanmu dengan tidak merokok. Dengan Iya. Bebas. Bebas asap rokok boleh. sayangi temanmu dengan Bebas asap rokok. Sayangi temanmu Dengan bebas. dengan bebas asap rokok. bebas disayangi temanmu. Berarti asapnya aja ya, rokoknya nggak apa-apa ya? Kamu aja sebentar dari ini yang maksudnya negatif itu konotasinya apa kalimatnya? Kita boleh menimbulkan kata negatif seperti tidak, harus, Oh gitu. itu juga boleh. Dilarang, itu tidak boleh. Terus Sudah sepakat Bapak Ibu? Nah, terus Kalau keyakinan kelas yang kedua, selalu datang tepat waktu. Berbon. Ini terkait keterlambatan siswa. Oke, sip, mantap. Setuju? Setuju.
Keyakinan kelas yang ketiga, kosmetik berlebihan dapat merusak kulit. Jadi pergunakan kosmetik secukupnya saja, tidak berlebihan. Ada kata Tidak, Oh ini kayak promosi ya, cenderung ke promosi ini. saya Cantik lebih natural. ya. Cantik natural. Pak, satu orang. Cantik alami. Satu orang gimana? Gimana Bu? Natural lebih cantik. Gitu. Natural lebih cantik, Pak. Dan yang dituliskan ini terlalu panjang Bapak Ibu. Anak lupa. Natural lebih cantik. Natural lebih cantik. Boleh. Natural is beautiful. Yes. Boleh. Beautiful. Berarti guru Iya, bisa kayak bilang gitu. apa ya, Bu? Aku bisa. Terus berikutnya. Keyakinan kelas yang keempat, berseragam sesuai jadwal dan berpenampilan yang rapi. Berpenampilan menarik. Enggak, cuma tarik. Seksi. Coba ini Berseragam sesuai jadwal dan berpenampilan yang rapi. terlalu panjang ya Bapak Ibu. Ya. Coba disingkat. Matching menarik. Matching apa? Berpenampilan. Matching is eye catching. Ini Ya, sih. berseragam. Kalau kita sebutnya gimana Bapak Ibu? Berseragam rapi sesuai jadwal. Kenapa nggak matching is eye catching gitu kan? Boleh, yang penting poinnya tersampaikan kepada anak-anak, gak apa-apa. Pak, tadi Pak. Berseragam rapi sesuai dengan jadwal. Kalau udah sesuai berarti buta warna, Pak. Aku sering marah itu. Kamu ini buta warna ya? Ekstrim. Sesuai jadwal. Berarti mudah tadi kalau yang tadi pengkritik ya, selalu mengkritik. Kritik pedas. Kritik ya. Terus berikutnya, Berikutnya yang terakhir, sayangilah badanmu dari narkotika. mana Bapak Ibu? Ketika no. Sepakat? Yes. Bu, oh, ada kalimat no-nya tadi. No-nya, no, tidak. Tanpa itu. Tanpa juga jadi. Sayangilah badanmu dari narkotika. Gimana, sepakat Bapak Ibu? Oke, sepakat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk saya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah mempraktekkan cara pembuatan keyakinan kelas. Nanti diharapkan Bapak Ibu juga bisa mempraktekkan di dalam kelas ketika awal pembelajaran atau wali kelasnya. Silakan Bapak Ibu. Nah, kira-kira keyakinan kelas yang kita buat ini bisakah terlaksana semua? Bisa. 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 Kira-kira ada nggak potensi atau mungkin anak-anak itu tidak menerapkan? Kecil, gitu. Tapi kan masih ada nih. Oke. Nanti apa sih yang mempengaruhi anak-anak itu tidak menerapkan keyakinan kelas itu? Nah, biasanya ini sesuai berdasarkan dengan kebutuhan yang mereka miliki Bapak Ibu. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita hidup ini pasti membutuhkan sesuatu kan Bapak Ibu. Nah, iya betul, sandang pangan dan sebagainya. Kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan Bapak Ibu. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi apa yang kita lakukan itu berpengaruh dengan kebutuhan yang kita inginkan. Ya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. Yang pertama itu tentang bertahan hidup. Bertahan hidup identik dengan apa Bapak Ibu? Makanan, pakaian, sandang, pangan, papan gitu jadi. Oke. Terus kalau misal kesehatan masuk nggak ke bertahan hidup? Iya Bapak Ibu. Dan makan sakit bagus. Dan makan sakit Bapak Ibu. Oke. Nah, itu salah satu bentuk bertahan hidup. Kalau Bapak Ibu, sebagai manusia kita reproduksi.
Salah satu masuk bertahan itu apa enggak? Oh iya. Oh iya ya, kebutuhan biologis ya. Oke, berikutnya Bapak Ibu. Yang kedua. Bukan sangat dasar itu. Sangat dasar. Apa sih? Ya betul. Sedang pangan papan pasangan Bapak Ibu. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat kita. Asal dari sekolah punya satu moto unik dan bumi. Sandang papan pangan pasangan. Oke. Besok dipakai banner gitu Bapak Ibu. Terus yang kedua. Tapi pasangan itu ada berpenghasilannya. Oke, sampai penghasilan 5. Oke, berikutnya Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang, kita memerlukan kasih sayang, kita memerlukan perhatian, kita butuh empati dan orang ini loh. Nah, rasa diterima, diperdulikan, kerjasama, berbagi, menjadi bagian kelompok itu merupakan salah satu bentuk kebutuhan rasa apa tadi? Kasih sayang. Terus berikutnya yang ketiga, penguasaan. Iya, tadi yang disebut kesan budaya, harga diri, gitu ya. Nah, harga diri atau keinginan untuk dianggap. Nah, ini penguasaan Bapak Ibu, memimpin, berprestasi, diakui, didengarkan, gitu. Nah, itu salah satu bentuk penguasaan. Oke, yang berikutnya kebutuhan yang keempat, kebebasan. Pasti ada anak-anak di dalam kelas pengen bebas. Misal pelajarannya Pak Agus ini membosankan matematika, gitu ya. Dengan apa cara yang mereka buat sendiri, akhirnya mereka merasa bebas. Contoh apa tadi ya? Misal kalau mereka sendiri, ini salah satu kebebasan, tapi penyimpangan Bapak Ibu. Terus berikutnya memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya dan sebagainya, itu kebebasan. Yang terakhir kesenangan. Nah, kebutuhan dasar manusia kesenangan. Kira-kira kita senang karena apa Bapak Ibu? Banyak uang, tunjangannya cair, itu bisa. Oke. Nah, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk apa 5 kebutuhan dasar itu ditekuni? Biasanya orang-orang ini cara memenuhinya itu dengan motivasi dari dalam dirinya. Ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik, dari dalam dan dari luar. Motivasi yang pertama yaitu dari luar dulu, ekstrinsik. Biasanya kita melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Betul Bapak Ibu? Halo wis, yang penting ngajar. Halo wis, yang penting iki. Halo wis, yang penting iki, gitu ya. Untuk apa biasanya? Menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Betul ya? Oke. Masih ada Bapak Ibu yang melakukan seperti itu? Motivasinya untuk melakukan sesuatu karena itu? Beberapa tertentu. Oke. Terus berikutnya mendapatkan imbalan atau penghargaan. Oke, pengakuan biasanya. Kita melakukan sesuatu, kita minta diakui. Betul ya? Itu salah satu faktor untuk melakukan sesuatu. Terus berikutnya menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Ini faktor intrinsik yang muncul dari diri kita, dari dalam diri kita. Menghargai diri kita, menjadi orang yang mereka inginkan. Maksudnya gini, contoh, kalau sekolah kita kan mengharapkan kita untuk mengikuti kegiatan perlombaan DIC kemarin. Harapannya dia kan dengan mengikuti ini, Bapak Ibu bisa mengembangkan kompetensinya kita sendiri-sendiri, bisa berinovasi, ya kan? Bisa melakukan sesuatu yang baru di pembelajaran kita, tapi itu bisa diikutkan dalam sebuah kompetisi, sehingga nanti Bapak Ibu bisa berprestasi di situ. Kan gitu kan harapannya Bapak kepala sekolah. Nah, kira-kira jenengan kemarin dengan arahan Bapak sekolah kemarin, Semangat. motivasi apa yang paling dominan muncul? Semangat untuk mencoba hal baru. Yakin? Dari 1, 2, 3 kira-kira yang mana? Ekstrinsik. Yang ekstrinsik pertama itu. Yang pertama, sepakat di Bapak Ibu ya. Kita masih melakukan sesuatu itu dengan identik dengan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya kan?
Nah, harapannya Bapak Ibu bisa melakukan hal ini dengan yang ketiga, Bapak Ibu, motivasi dari intrinsiknya, menghargai diri sendiri untuk menjadi orang yang diinginkan atau sesuai dengan tupoksi yang kita miliki, gitu Bapak Ibu. Bukan. Nah, ini motivasi ini biasanya identik dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman ciri-cirinya gini, biasanya tidak terencana Bapak Ibu, atau tiba-tiba anak datang terlambat, ayo kamu up 5 kali gitu ya, itu hukuman. Anak rambutnya tidak rapi, misal sini saya potong gitu misal, itu identik dengan sesuatu yang tiba-tiba tanpa direncanakan, itu hukuman. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan, itu hukuman Bapak Ibu. Terus bersifat satu arah, betul tadi yang disampaikan oleh Bu Ana, identik guru sendiri yang membuat, gitu ya. Terus berupaya berupa hukuman fisik atau psikis, bisa fisik, bisa mental Bapak Ibu. Terus berikutnya konsekuensi. Kalau konsekuensi ini lebih identik dengan kesepakatan tadi, terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan di kelas. Misal itu murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, jadi konsekuensi ini ada kelebihan, ada kelemahannya. Yang terakhir yang sering digaungkan oleh kepala sekolah kita yaitu restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang dia perbuat. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita di restitusi ini diharapkan bisa memfasilitasi anak-anak untuk menemukan solusi yang dari permasalahan yang mereka buat, gitu Bapak Ibu. Jadi masalahnya mereka sendiri buat, solusinya juga dari mereka yang munculkan, bukan dari kita. Oke? Setuju nggih Bapak Ibu nggih? Nah, kira-kira 5 kalimat ini masuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Yang pertama, mencatat kalimat saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali di papan. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman juga. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Oke, konsekuensi. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman. Oke, hukuman. Hukuman apa konsekuensi Bu Dian? Konsekuensi. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Terus yang terakhir, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Coba kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Iku mau temusi Inggris nih. Tapi mayoritas benar Bapak Ibu. 1, 2, sama 4 hukuman. Dan yang ketiga dan 5 ini konsekuensi. Saya ingin dengar suaranya, kira-kira kenapa yang 3 konsekuensi, 3 dan 5 ini konsekuensi Bapak Ibu. Coba siapa yang mau berpendapat? Selain Pak Rudi, siapa? Bu Deti. Kenapa yang 3 dan 5 masuk konsekuensi? Kalau konsekuensi itu adalah dia sadar melaksanakannya. Sadar melaksanakan. Kalau hukuman kita paksakan. Betul, kita paksakan. Ada plus nomor dan. Jadi dengan sadarnya dia melakukan kalau konsekuensi atau timbul dari kesepakatan yang kita buat, kira-kira Bapak Ibu, sehingga anak-anak itu lebih sadar untuk melakukan. Tapi kalau peraturan lebih identik dengan memaksakan suatu hal. Ayo kamu harus ini, kamu harus itu, gitu ya. Oke, jadi Bapak Ibu sudah paham betul tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, sebagai guru kita juga harus bisa memposisikan diri kita sebagai kontrol Bapak Ibu. Ada 5 teori kontrol Bapak Ibu. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Keempat, memantau. Yang kelima, manajer. Kalau yang pertama, yang penghukum, coba nanti kita refleksikan diri kita deh. Kira-kira dengan pernah melakukan seperti apa, posisi kita seperti apa. Yang pertama, penghukum. Ciri-cirinya gini, menghakimi, menunjuk,
berkaca pinggang ini, gitu ya, berkaca pinggang, membentak, terus identik dengan hukuman fisik atau verbal. Nah dampaknya itu anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mapel tertentu. Terus kalau yang kedua, membuat merasa bersalah. Ciri khasnya suaranya lembut namun menyalahkan siswa. Yang kedua, guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Itu membuat bersalah. Kamu ini, misalnya gini, kamu Dino kok melakukan kesalahan ini terus toh? Kamu kasihan tak sama bapak, misalnya gitu. Nah itu salah satu. Bapak nanti ditegur sama kepala sekolah kalau kamu gini terjadi gitu ya. Terus dampaknya membuat siswa merasa bersalah memang. Yang kedua, rendah diri dan menarik diri. Terus yang ketiga, teman. Nah tadi siapa yang tadi sebagai teman tadi ini, Bapak sebagai teman. Guru bersikap ramah, ya, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Tapi dampaknya murid bergantung pada satu orang. Demikian saja. Terus yang kedua, membuat siswa tidak mandiri. Hanya tergantung, kadang lama juga. Oke. Terus yang keempat, pemantau. Ciri khasnya ini, nada bicara dan ekspresinya datar. Identitas berhasil. Identitas sebenarnya gini, mengaitkan dengan peraturan yang ada di sekolah. Terus atau konsekuensinya ya. Terus yang ketiga, pemantau, tetap pemantau saat siswa diberikan sanksi. Jadi seorang pemantau itu biasanya punya catatan tentang kesalahannya mereka. Nanti diulang-ulang gitu. Terus dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa nilai kebajikan, tidak sepenuhnya mandiri. Dan terakhir, manajer, ciri khasnya suaranya netral, tercipta identitas positif atau berhasil, mengajukan pertanyaan bermakna. Jadi kita mengajukan pertanyaan berbeda ke anak-anak untuk membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya murid bisa mandiri, percaya diri memecahkan masalahnya sendiri. Ini salah satu ciri khas dan dampak. Biar lebih kena, saya putarkan videonya Bapak Ibu. Kira-kira pembedanya di mana dari 5 posisi kontrol tadi? Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, senang begitu susah ya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain
kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jalan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Saya cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Ini yang ketiga Pak Beko buat Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Lambat lagi ya saya. Ini saya menyalahkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa? Bisa Bu. Ya sudah saya bisa kelas. Ibu kasih ibu saya. Kamu ini ada-ada saja. ini yang keempat Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tinggal lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, dari 5 posisi kontrol itu, mungkin kita semua pernah melakukan kelima itu nih Bapak Ibu. Tapi menurut jenengan kira-kira yang lebih efektif untuk
kita sebagai guru atau pendidik kira-kira posisi yang mana Bapak Ibu? Yang nomor 5. Iya betul, yang nomor 5. Tadi yang nomor 3 kenapa? Tadi kan banyak yang ingin jadi temannya anak-anak ya. Nah, setelah melihat video ini, kok sepertinya kok seperti ini ya. Maksudnya teman itu bukan teman tidak ada batasan ya. Gitu. Jadi teman itu tetap harus ada batasan antara guru. Ya betul. Jadi kita memposisikan sebagai mungkin sahabat di Bapak Ibu, sahabat sebagai sebagai murid, ya. Tapi tetap posisi kita sebagai guru harus di bawah kita sebagai guru harus tetap dimunculkan. Jangan tidak ada batasannya. Karena kita close gitu loh, terlalu dekat sama anak-anak. Nah harapannya selain menjadi teman, Bapak Ibu juga harus sebagai manajer tadi bisa mengarahkan anak-anak untuk mencari solusi dari masalah ini yang timbul. Jadi Bapak Ibu. Terus berikutnya, nah kira-kira Anda termasuk posisi kontrol yang mana? Saya yakin 5-5-nya pernah kita lakukan semua Bapak Ibu. Tapi yang sering yang mana Bapak Ibu? 1, 2, 3, 4, 5. 1, betul. Sering penghukum. Coba yang ini, posisi kontrol apakah aku kasus ini siswa tidak mengenakan atribut lengkap saat upacara. Kalau yang nomor 1 ini Bapak Ibu, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak? Kira-kira apa? Merasa bersalah. Kenapa kau merasa bersalah? Bapak mengecewakan Bapak. Iya, karena ada satu kalimat itu. Kamu selalu saja mengecewakan Bapak, gitu ya. Terus berikutnya, hormat kepada sejam. Penghukum, betul. Terus, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nomor 4. Yang berapa? Ini posisinya. Nah, ini penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira yang ketiga tadi apa? Apa tadi? Yang ketiga, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Manajer, oke. Berikutnya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu sekali ini saja. Oke, teman. Terus berikutnya yang terakhir, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Apa? Yang pemantau. Coba kita cek jawabannya. Ya betul Bapak Ibu. Pemantau yang terakhir. Oke, sudah paham B? Nah ini tentang segitiga resolusi terakhir Bapak Ibu. Segitiga resolusi yang pernah digaungkan oleh Bapak Kepala Sekolah kemarin itu saya ulas kembali saja. Mungkin Bapak Ibu sudah menguasai. Segitiga resolusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru, oleh kita akan dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dengan cara apa? Mengarahkan siswa untuk mencari solusinya dari permasalahan itu. Jadi anak-anak sendiri yang menemukan solusi dari masalah yang ditimbulkan. Caranya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Dan ini boleh jenengan lakukan tidak beraturan. Misal menanyakan keyakinan dulu, atau menstabilkan identitas dulu, atau yang ini dulu, monggo silakan. Yang penting 3 langkah ini bisa kita lalui. Contohnya seperti apa? Oh ini dulu. Contohnya, kalau menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran ini. Contohnya ini, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna, nah, misal itu. Terus Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Terus Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi menstabilkan psikisnya anak dulu. Dia sudah datang ke kita, mindsetnya luar biasa. Aduh, aku pasti dihukum. Aduh, aku pasti diginikan. Aduh, jadi kita tenangkan dulu anak-anak dengan menstabilkan psikisnya. Terus berikutnya memvalidasi tindakan yang salah. Contohnya ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita gali informasi alasannya kenapa dia membuat masalah itu, latar belakangnya apa gitu.
padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Misal gitu kalimatnya. Terus yang terakhir, menanyakan keyakinan yang dia yakini. Yang pertama, contoh, apa keyakinan kelas kita? Apa yang kita sepakati di kelas? Contohnya itu. Nilai-nilai apa saja yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Contohnya itu Bapak Ibu, kalimatnya. Nah kemarin saya juga pernah mempraktekkan Bapak Ibu ke salah satu siswa di sini. Ini videonya. Itu salah satu praktik yang pernah saya lakukan Bapak Ibu terkait sekitar restitusi. Jadi anak-anak distabilkan dulu psikisnya, saat itu ditanya apa kesalahannya, dan kalau bisa diminta untuk anak itu menggali solusinya sendiri. Biar anak-anak itu dengan sadar dengan saya melakukan ini nanti bisa lebih baik gitu. Terus nanti di endingnya ditanyakan keyakinan dia yang pernah dia sepakati di kelas atau di sekolah. Itu Bapak Ibu. Nah ini salah satu praktek segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Bapak Ibu juga harapan saya juga bisa mempraktekkan segitiga restitusi ini untuk membuat anak lebih mandiri dan bertanggung jawab Bapak Ibu. Ya. Oke, berikutnya. Oke, sudah. Oke Bapak Ibu, yang terakhir kita simpulkan kegiatan kita diseminasi pada pagi hari ini. Kira-kira kesimpulannya apa? Ada yang mau berpendapat? Bapak Ibu, monggo. Kesimpulannya apa? Apa yang kita pelajari tadi? Ada yang positif. Ya, monggo Biani. Silakan Biani. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan mempelajari materi tentang budaya positif, kita sebagai guru dapat mempraktekannya di sekolah kita ini agar menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih memanusiakan anak-anak dengan tidak melakukan punishment atau hukuman yang dapat memperkeruh keadaan. Pak, itu mungkin dari saya. Terima kasih Bu Yani. Kasih tepuk tangan buat Bu Yani. Saya pengen suaranya Bu Danti. Setelah Bu Yani menyimpulkan, kita redaksi Bapak Ibu. Biasa yang kita gunakan itu 4P saja. 4P. Untuk redaksi yang pertama, perasaannya seperti apa, terus peristiwa yang diambil apa, atau yang pernah dialami apa, terus yang berikutnya ambil pelajaran dan perubahan.
yang terakhir beban. Dari 4 ini saya ingin satu-satu dari guru BK menyampaikan kira-kira refleksi pada hari ini gimana, karena berkaitan erat dengan guru BK Bapak Ibu. Bu April, refleksi yang terakhir Bu April. Terima kasih Pak Agus untuk kesempatannya. Terima kasih sudah diundang ke sini. Dari semua hari ini, rangkaian hari ini kayak mengingatkan, kayak mungkin selama ini saya kayak lebih ke banyak menghukum dan mengharap mereka berubah. Tapi kayak kedepannya kayak akan lebih ke guru itu fungsinya untuk menjembatani, bukan pemecah masalah, untuk membuat anak-anak lebih mandiri. Karena kalau kita yang memberi solusi, jatuhnya anak itu kayak ketergantungan. Dan konseling yang baik itu konseling yang berhasil, konseling yang bisa membuat anak itu mandiri, bisa memutuskan, bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Terima kasih. Jadi saya kutip kalimat terakhirnya Bapak Ibu. Konseling yang berhasil itu adalah konseling yang konselingnya bisa memecahkan masalahnya sendiri. Iya, yang konseling itu siswanya itu bisa memecahkan masalahnya sendiri, sehingga nanti akan timbul rasa mandiri, tanggung jawab, disiplin dari dirinya. Gitu ya Bu. Jadi diharapkan dengan disiplinasi yang pernah saya lakukan ini, Bapak Ibu guru bisa menerapkan, tidak hanya guru BK Bapak Ibu guru juga semuanya, guru mapel bisa menerapkan hal itu. 5 policy kontrol itu boleh dilaksanakan, tapi diambil yang terbaik. Sebagai penutup, ini saya ambil dari Al-Hadis. Kalimat penutupnya, ilmu itu didapat dengan mempelajari, keberkahan itu diperoleh dengan melayani, dan kemanfaatan itu dihasilkan dengan menaati. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk diseminasi pada hari ini. Terima kasih banyak dari Bapak Ibu guru yang sudah hadir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu yang mau tepuk tangan dulu. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan tentang diseminasi budaya positif ini membuat kita kedepannya menjadi lebih baik lagi dalam melayani anak-anak dan menjadi seorang guru. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru tadi, kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Pak Agus, mudah-mudahan ini manfaatnya bukan hanya untuk kita yang ikut, tapi kita lakukan juga untuk lingkungan kita, supaya sekolah kita tercinta SMAN Darussolah ini menjadi sekolah yang sangat luar biasa. Oke, amin, amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.